Yang paling repot nih Pak, dari masalah setup atau menyeting produk-produk untuk meeting online ini adalah masalah settingnya nih Pak. Nah settingnya banyak yang berpikir, wah device pasang kayak gini pasti ribet lah. Kayak kita mau zoom aja waktu awal-awal belajar itu ribet banget Pak. Oh Padahal gitu. personal kan. Apalagi kalau kebutuhannya untuk orang meeting atau orang banyak lah. Iya. Itu cara settingnya gimana Pak Hari? Sebenarnya sih gampang ya dari Logitech sendiri kalau kita Gimana sih caranya kita mengetahui apa-apa sih yang kita butuhkan untuk membuat meeting online yang efektif dan produktif nantinya. Nah, meeting online yang produktif dan efisien. Ya, oke. Kali ini di Market Insight kita akan ngobrolin tentang meeting online khususnya di era new normal atau pasca COVID ya. Tentu Next saja normal. ya di next normal Yes. bagaimana kita untuk menjalankan meeting atau pola meeting yang hybrid. Nah, khususnya di kesempatan kali ini saya ditemanin oleh orang yang spesial dari Logitech Indonesia. Nah, mungkin boleh perkenalkan diri dulu, Pak. Oke. Perkenalkan, nama saya Hari Kusumonegoro. Kebetulan saya handle Logitech Video Collaboration Specialist atau video conference lah, seperti itu. Dan kebetulan saya dari Jakarta. Ya, kebetulan pas banget nih Iya. jalan-jalan ke Surabaya. Thank you Dan banget Pak Ari udah Sama-sama. mau sharing ya di channel YouTube kita ini karena cukup banyak pertanyaan ya, terutama untuk meeting atau di era next normal ini kan banyak sekali perubahan yang terjadi ya. Baik. Dari pola kita bekerja, pola kita hidup semuanya mengalami perubahan gitu. Jadi pertanyaan pertama mungkin menurut Pak Hari apa yang akan terjadi di era next normal ini khususnya terkait dengan meeting ya untuk office atau untuk sekolah, apakah nanti full online atau akan berubah tatap muka semua atau seperti apa nanti Pak? Wah, kalau mengenai seperti itu mungkin itu ada kebijakan pemerintah ya. Jadi ada mungkin pemerintah bisa mungkin full offline atau hybrid atau itu. Nah, ngelihat situasi dan kondisi juga. Cuman memang kayak sekolah atau kantor memang sudah ada yang menerapkan home atau hybrid atau anywhere. Kayak saya sekarang anywhere nih, saya kerja bisa di mana iya, aja. iya. Selama itu ada internet itu masih bisa. Kebetulan tadi juga pas turun Surabaya saya sempat meeting juga di dalam perjalanan seperti itu. Jadi menurut saya itu sangat penting ya, meeting tersebut itu, karena eranya emang sekarang tuh seperti itu, nggak perlu harus tatap muka gitu. Kecuali kalau kayak saya kebetulan memang ada tujuan yang benar-benar ini ya, akhirnya ketemu seperti itu. Jadi benar-benar yang prioritas yang mana yang harus diiniin sih sekarang seperti itu. Ya, saya setuju sih Pak Ari. Jadi di era awal pandemi ya itu banyak yang terkaget-kaget kan Pak. Dari yang basicnya benar-benar konvensional dipaksa full online kan. Iya. Lalu era itu bisa dikatakan segera berganti di era next normal ini. Habit kita jadi kecampur-campur kan. Betul. Ada yang sebagian masih konvensional, kayak Betul. anak saya sekolah juga masih setengah online, setengah offline. Nah, Iya. tentu saja ke depan sepertinya kondisi seperti ini akan bertahan terus ya Pak ya, karena dengan pengalaman yang kemarin itu. Iya. Nah, saya ingin tanya berikutnya, apa yang menjadi kebutuhan kita ya ketika dihadapkan dengan pola meeting atau sekolah atau pertemuan apapun yang hybrid itu Pak? Keperluannya pasti alat-alatnya yang paling penting tuh yang paling pertama jalannya dulu nih. Jalannya dulu itu kita harus, yang pasti kita butuh internet. Itu internet benar-benar sangat diperlukan sekali. Nah, habis itu lalu mungkin alat-alat penunjangnya. Mungkin kalau sekarang itu orang udah tahu ya, nggak perlu lagi tuh kalau sekarang tuh tinggal download Zoom atau aplikasi-aplikasi lain yang bisa berhubungan dengan
pihak lain gitu, entah itu buat di kantor atau sekolah, itu nggak perlu kasarannya, mereka udah tahu tuh, tinggal saat meeting join segala macam, nggak perlu diajarin lagi. Ya, betul. Dan itu mungkin anak kita sekarang udah lebih pintar dibandingkan yang dulu, maksudnya udah gampang gitu. Betul. Nggak perlu diajarin, bahkan ibu-ibu pun sama gitu. Nah, kebetulan memang tinggal alat-alat penunjangnya nih, seperti webcam, conference cam, room solution untuk meeting online di kantor, karena kantor juga pasti ada yang hibrid, ada yang benar-benar dia masih offline, maksudnya online gitu, yang benar-benar ya udah yang datang dibatasi sekian supaya tidak menjaga hal-hal tidak diinginkan. Masih ada kok yang kayak gitu. Ya, gitu. Seperti anak saya sekolah juga terakhir ini aneh, Bang. Sudah pertemuan tatap muka, tapi di saat yang bersamaan sekolah itu juga menyediakan link Zoom, Pak. Jadi anak saya sempat tuh sakit, intinya kan nggak boleh tatap muka lah, takut ketularan dan lain-lain kan, Pak. Akhirnya masih bisa join tuh dengan Zoom. Jadi di saat yang bersamaan saat kita sekolah tatap muka, proses digitalisasi dan meeting online-nya itu juga jalan di saat yang bersamaan. Iya, betul. Nah, jadi kan bisa dibilang kebutuhan itu nggak akan pernah hilang sepertinya ke depan ini ya. Sepertinya karena mau nggak mau memang harus berjalan sih proses digitalisasinya. Mungkin kalau sekarang kalau dulu orang masih belanja online masih kurang, anggap aja seperti itu. Sekarang udah makin besar. Sama seperti meeting online pun sama. Permintaan itu semakin cepat gitu, dan kayak benar-benar kebutuhan gitu. Kayak tadi bilang anak sekolah, sama juga kalau di sana juga Jakarta, kebetulan anak saya juga sama kayak gitu juga. Jadi ya linknya sendiri udah dikasih tahu, misalkan butuhnya dia harus webinar atau segala macam, ya dikasih ininya juga gitu. Sama sebenarnya, hampir rata-rata baik mungkin di Jakarta, Surabaya mungkin hampir sama lah menerapkan seperti itu, supaya tidak ada hal yang tidak diinginkan. Mau nggak mau memang internet kita harus disiapkan itu sebagai jalannya, gitu ya, lalu perangkat pendukungnya. Sayang kalau udah ada jalannya bagus, ya alatnya juga sebaiknya juga dengan yang bagus juga gitu. Oke. Kalau gitu saya ingin bertanya tentang umumnya ya, kendala-kendala apa sih yang biasanya ketika kita mau meeting online atau menjalankan proses hybrid ini yang sering sekali menjadi hambatan ya buat kita sebagai istilahnya pelakunya maupun sebagai kliennya, usernya ya maksudnya yang menggunakan. Itu biasanya kendala-kendala kayak gimana Pak Hari yang kalau sering? Di Indonesia menurut survei itu, bukan kata saya, ini kebetulan survei kita pernah lakukan, itu paling banyak tuh masalah teknisnya internet. Oh. Iya. Mungkin jadi kendala dalam pertama satu konteks, internet ya. Iya, itu mungkin udah bukan rahasia umum lagi ya. Cuman internet nomor satu, kedua mungkin baru perangkat-perangkat pendukungnya, entah itu kameranya kurang atau gimana gitu. Jadi ini kebetulan dua faktor itu yang paling sangat berperan untuk kedepannya. Internet salah satu jalan dan pendukungnya sebagai alatnya untuk menjalankan itu semua. Saya tertarik bahas soal alat sih Pak. Maksudnya kita untuk meeting online itu kan dari smartphone juga udah bisa gitu. Betul. Pak. Dari notebook juga udah bisa gitu loh. Betul. Walaupun ada banyak keterbatasannya juga ya Pak ya. Iya. Tapi gimana sih caranya kita mengetahui apa-apa sih yang kita butuhkan untuk membuat meeting online yang efektif dan produktif nantinya? Nah, meeting online yang produktif dan efisien, yang pasti kan kita harus tahu nih, kalau misalkan ruangan meetingnya itu kalau personal collab atau sebutnya kalau di kita tuh Logitech ada namanya personal collab, memang untuk diri sendiri atau untuk perseorangan. Nah itu mungkin cukup dengan webcam, dengan headset, atau dengan BCC. Kebetulan kan sempat viral yang ini nih, yang ya, BCC. Sempat banyak banget dicari. Wah, ini BCC salah satunya banyak banget dari kalangan manapun lah, entah itu kementerian, Bapak Menteri, baik perorangan segala macam. Ini salah satu yang banyak banget dah. Terus grup yang untuk ruangan meeting benar-benar best seller, kebetulan juga sudah digunakan oleh Bapak Jokowi. Rally Plus
Jadi kita lihat dulu nih, kita nggak semuanya itu harus yang mahal. Kita sesuaikan dengan apa yang ada di ruangan maupun di personalnya gitu. Kalau dia pengen misalkan, wah ruang meeting cuma 6 orang, ya mungkin Logitech Meetup cukup gitu. Tapi kalau untuk ruangan meeting panjang, ya mungkin kita ada solusi yang lain. Jadi nggak overkill juga, nggak kedodoran juga gitu untuk sisinya. Seperti itu. Saya nangkep poinnya Pak Hari. Berarti poinnya adalah budgeting itu akan menyesuaikan dengan kebutuhan. Bisa seperti itu, atau memang kebutuhannya sendiri mengikuti budgeting. Jadi bisa dibalik-balik. Jadi misalkan wah ruangan meetingnya cukup besar nih, ya kan sejogjanya kan kameranya, zoomnya juga harus besar dong. Jadi kita harus sesuaikan juga dengan apa yang ada di ruang meeting tersebut. Itu udah masuk ke ruangan meeting. Nah kalau misalkan kayak dia butuh streaming, pengen kualitasnya bagus, ya bisa pakai Brio untuk kamera 4K, atau yang sedang-sedang aja ya mungkin pakai C930E untuk webcamnya. Jadi kita menyesuaikan apa yang ini sih sebenarnya. Jadi salah satunya memang budget yang harus disesuaikan, tapi sejogjanya ruangan meeting juga harus disesuaikan kalau untuk ngomong ruangan meeting seperti itu. Oke. Saya tertarik untuk membahas ruangan meeting, Pak. Berarti kan komponennya dalam kita membuat sebuah meeting online sekarang ada 2 komponen menurut saya ya. Yang pertama adalah ruang meetingnya itu sendiri. Yes. Di setup sedemikian rupa. Yang kedua adalah device-nya nih, Pak. Yes, Nah, betul. jadi saya ingin bertanya mengenai ruang meetingnya dulu nih, Pak. Menurut Pak Hari ya, gimana caranya kita mendesain atau membuat ruang meeting yang cocok nih kalau kita ingin membuat sistem hybrid ya, setengah offline, setengah online, itu menurut Pak Hari gimana? Oke, yang paling pertama itu yang paling penting, kita seakan-akan kita juga melihat mereka dan kita eye contact lah, seperti itu. Jadi walaupun ada display, itu harus ada display minimal 1 atau 2, yang satu bisa, kalau 2 display itu bisa, yang satunya presentasi, yang satunya itu konten atau video lah, seperti itu. Nah, pas lagi instalasi disarankan itu seakan-akan kameranya itu eye contact dengan kita. Jadi benar-benar didesain sesuaiin dengan badan kita. Kayak gini misalkan, ini sangat cocok nih menggunakan ini. Jadi eye contact. Oke. Jadi dalam menentukan ruangan kita pertama harus visualisasi dulu ya, Pak ya? Visualisasi kira-kira nanti posisinya pembicara itu di sebelah mana, peserta meetingnya di sebelah mana, dan lokasi dari kameranya akan di sebelah mana ya, Pak? Nah, Logitech punya nggak ya aturan atau acuan ya dalam membuat sebuah ruang meeting? Apakah ruang meeting itu lebih baik bentuknya panjang atau square, atau ruang meeting itu bentuknya persegi, atau seperti apa Pak dalam mendesainnya? Nah, sebenarnya Logitech itu semua desain kita punya. Dalam arti gini, customer atau end usernya Logitech, misalkan dia ada kan ruang meeting yang Retail U kan. Nah, susah itu Pak, bener ya? Ada yang Retail U, ada yang nge-wet gitu. Nah, kita punya kamera 120 derajat itu untuk wide. Lalu kita punya kamera yang 15 kali zoom untuk ruangan meeting besar. Terus di mana itu retailnya Retail U. Itu banyak sekali kita implementasi. Salah satu banyak kan government, rata-rata Retail U semua kan. Retail U. Nah, dan Logitech Rally itu maksimalnya itu 7 mic-nya. Jadi bukan hanya dari sisi kamera, termasuk sisi audionya juga harus kita poin penting juga di situ, karena ini internet udah ada jalannya. Kamera fungsinya buat kita bisa lihat lawan bicara. Visualnya ya, secara visual pasti mic, lalu speaker untuk mendengar lawan bicara kita. Jadi itu 4 komponen yang paling penting. Oke. Jadi kita
Pertama tadi ngobrolin soal ruangannya sendiri. Setelah kita mendesain ruangannya sendiri, berarti ada komponen perlengkapan ya. Seperti yang Pak Ari jelaskan tadi, saya nangkep ada kameranya untuk tampilan secara visual. Kedua untuk audionya, yaitu voice kita atau suara kita bisa ter-record dengan baik, didengarkan dengan baik. Dan yang ketiga adalah suara dari lawan bicara kita juga bisa didengarkan ya. Betul sekali. Nah, kalau kita invest nih Pak, peralatan yang cukup banyak ya, ada 3 komponen ini, biayanya kan mahal gitu loh Pak. Gimana solusinya kalau misalkan budget kita juga pas-pasan ya? Mungkin untuk perusahaan yang medium to small, kita ingin naik kelas ya dengan membuat meeting hybrid, online dan lain-lain. Tapi kita keterbatasan di segi budgeting gitu. Logitech punya solusi nggak? Pilihan yang irit, hemat, tapi kualitasnya juga tetap baik gitu maksudnya Pak? Ya oke. Solusi yang itu sih ada pastinya kita punya. Jadi tinggal tergantung, kan kita ada yang 1080, ada yang 4K. Nah memang paling lumayan bagus, tapi harganya agak sedikit mahal ya. Maksudnya itu wajar lah karena dari segi kualitas dia kameranya udah 4K. Jadi ada yang ini kebetulan dia 1080 yang grup. Jadi ini yang paling kenapa best seller di Indonesia, salah satunya cost efektif dan efisien, yaitu Logitech Group. Tapi kalau mau yang high end, yang mau naik kelas, itu kita ada produk baru namanya Raribar. Bahkan di Raribar itu kita udah ada namanya Collab OS, ada operation system di dalamnya. Itu udah agak sedikit kompleks tuh, udah agak sedikit bukan kompleks ya sebenarnya. Udah agak sedikit lebih advance. Jadi smart kayak gitu ya, ya. lebih smart. Dia ada AI vendornya, jadi bisa auto framing, bisa speaker view. Jadi yang lawan bicara, misalnya kita lebih banyak bicara, mendominasi pembicaraan, kameranya dia langsung kesorot langsung. Lalu di situ juga dia ada untuk suaranya udah ada subwoofernya. Jadi lebih bagus lah dibandingkan. Nah itu tinggal kembali ke tergantungan dari customer dan end user seperti itu. Dan kemarin kebetulan dipakai sama Mas Elon Musk. Oh iya. Gitu. Keren. Jadi ya cukup. Jadi lumayan tahu. Itu namanya Raribar kayak gitu. Siap. Selanjutnya nih saya mau nanya mengenai langsung lebih detail mengenai produk-produk solusi dari Logitech ya. Yeah. Seperti yang tadi kita bahas kan kebutuhan ruang meeting atau meeting online itu kan bermacam-macam ya Pak. Budgetnya pun bermacam-macam dari yang paling low sampai yang paling high. Saya sedikit mau ngulik nih Pak Hari. Logitech itu menyediakan apa yang dari yang paling murah misalkan untuk kebutuhan medium low-nya seperti apa, medium high-nya seperti apa, dan kelas enterprise-nya seperti apa mungkin. Jadi kalau Logitech sendiri sebenarnya yang dari low-nya itu mungkin dari BCC ya. Tapi ini saran saya BCC-nya hanya untuk 4 orang. Jangan sampai lebih. Oke, sebentar ya Pak. Sebelum masuk ke kebutuhan yang untuk meeting orang ya, yang untuk personal sendiri, itu kan Logitech juga memiliki solusi ya. Iya, betul. Kalau meetingnya bukan satu orang lah, satu orang atau 2 orang aja, betul. Itu solusinya apa nih produknya dari Logitech? Nah, kalau Logitech itu untuk yang personal collab, itu sebutnya webcam ya. Itu ada C505E. Itu paling low end ya dengan resolusi 720p. Lalu ada C920E. E itu sebutannya mungkin kayak anggap aja E-nya enterprise lah gitu. Nah, itu garansinya kita emang 3 tahun beda sama yang consumer. Consumer itu 2 tahun, kita 3 tahun. Nah, lalu ada C925E, lalu ada C930E. Itu 1080 tinggal kita pilih sesuai dengan FOE-nya atau view-nya seberapa angle-nya. Nah, angle yang sebetulnya yang paling lumayan gede C930E yaitu 90. Nah, lalu ada paling banyak digunakan, banyak itu streaming dan lain-lain itu paling banyak digunakan oleh Brio. Karena kualitasnya kan 4K. Lalu dia bisa memilih
view-nya, angle-nya sesuai dengan keinginan kita, bisa 65, 78 kalau nggak salah tuh sampai pilih 90. Sudutnya itu Sudut-sudutnya, bisa betul. Oke, saya berarti untuk produk Logitech itu ada yang kelas consumer, ada yang kelas enterprise ya. Betul sekali. Jadi untuk meeting katakanlah digunakan dalam waktu yang lama dan sering meeting itu memang harus memilih produk yang enterprise ya Pak ya. Saran Karena saya dari seperti itu. segi warranty-nya juga Betul. lebih lama itu ya. Warranty lebih lama, dan dari misalkan wah kayaknya butuh SDK nih segala macam. Nah, enterprise bisa menyediakan itu. Dan mungkin kan hampir sama tuh ada yang C505 itu bedanya itu juga cukup ada bedanya juga dari segi speknya, entah itu voice-nya secara mic itu dia lebih terjangkau, bisa sampai 2 meter hingga 3 meter, itu lebih smooth. Oke. Ya, konektor. Berarti dalam memilih produk webcam ya Pak Ari ya, kita bisa suggest ke konektor itu subscriber YouTube kita ya. Siap. YouTube dalam- saya nggak di-share. Oh iya, boleh. Pak Ari juga punya YouTube channel ya yang Iya. membahas tentang produk-produk kamera ya. Iya, betul. Webcam dan lain-lain ya Pak Betul ya. sekali. Jadi dalam memilih produk kita harus tahu dulu ya kebutuhannya seperti apa ya Pak Dan Ari ya. kebutuhan diri kita apa, dan kita harus sesuaikan dengan budgetnya. Betul. Jadi kalau kebutuhannya personal, Logitech itu punya yang personal. Tapi buat kalian yang butuh untuk enterprise ya, atau kebutuhan kantoran, atau kalian mungkin guru ya, bisa ya Pak, yang mengajar secara online setiap hari, itu memang harus memilih produk yang sesuai ya. Betul Karena sekali. dengan penggunaan yang lama, otomatis keawetan dari produknya sendiri Betul. itu akan berpengaruh. Betul. Jadi untuk Logitech sendiri, cari produk dengan kode belakangnya E ya Pak ya, yang Iya. enterprise ya. Kecuali yang Brio. Brio itu Brio aja. Ya, Logitech Brio ya Pak ya? Iya, Brio. Nah, kalau Brio itu memang cocok untuk yang streamer ya, mungkin YouTuber Betul. atau pengajar sekolah online itu juga cocok ya Pak? Iya, karena kalau yang Brio itu kan pertama dari segi solusi dia paling tinggi. Lalu memang dia itu kalau di India nih saya dapat informasi dia bahkan buat ini identifikasi. Dalam arti identifikasi dia itu yang di sana tuh dia tuh anehnya gurunya absen pakai Logitech Brio. Jadi dia bisa face recognition. Wow, canggih ya? Canggih yang Brio. Jadi dia benar-benar detail, bisa kelihatan oh mukanya absen kayak gitu. Itu sampai segitunya. Bahkan di ini enterprise di salah satu swalayan di luar, dia kalau kita kan mungkin kalau Indomaret atau Alfamart, sorry saya sebutin nama, Ya. ketika pelayan bagus suka atau tidak suka atau senyum Betul, atau betul. apa, kita milih kan. Kalau di sana kan udah ngeliat dari muka kita, mimik wajah kita, ekspresinya seperti apa. Wow, jadi kalau kita bicara soal webcam ini sebetulnya secara penggunaan nantinya ke depan akan variasinya banyak banget ya, bukan Variasi. cuma untuk meeting aja tapi Bukan. bisa bermacam-macam ya. Bisa bermacam-macam, termasuk ketika kita melakukan pembayaran terus wah dapat diskon lebih kan pasti kita happy kan, seneng kan. Oh. Terus kalau kita misalkan salah nih, loh di sana harganya 5.000, pas saya bayar 10.000 kan mukanya agak beda. Betul. Nah hal-hal kayak gitu mungkin yang Ya. yang Itu bisa buat nyambung ekspresi. dengan era ke depan ya, AI dan lain-lain Iya, akan betul. semakin banyak menggunakan kamera ya sebagai Yes, perangkatnya. Nah, lanjut lagi Pak Ari. Kalau kita tadi bahas tentang kebutuhan yang personal ya Pak. Kita mau lanjut untuk kebutuhan yang grup atau meeting. Ya. Nah, kan ada perusahaan yang ruang meeting small, ada ruang meeting yang large, ada mungkin yang aula yang besar ya. Nah, tadi sempat nyinggung tentang BCC 950 ya. Jadi BCC 950 ini memang kebutuhannya untuk meeting group, small group meeting gitu ya. Iya, emang dia didesain untuk kapasitas kecil yang dimana itu maksimalnya sampai 4 orang saja. Bahkan kalau kemarin sempat waktu pandemi itu banyak kan dipakai buat sendiri bahkan. Oh, Iya, mungkin kemarin sempat viral itu Bapak Erick Erick Thohir. Thohir. Iya, Pakai iya. ini, Bapak Sandiaga Uno pakai ini juga. Bapak Ibu Sri Mulyani pakai ini juga. Jadi
kebetulan sudah digunakan para menteri. Makasih Bu dan Bapak Menteri. Jadi sempat viral dan aku udah kayak kacang goreng kan. Ya, permintaannya meningkat secara sekali. Drastis ya. Karena memang terdesak dengan kebutuhan juga ya. Dan di sini udah all-in-one juga, ada audio maupun speakernya, jadi lebih gampang dan lebih mudah ya, untuk praktis ya. Praktis. Kalau kebutuhan di atasnya 4 atau mungkin ruang meetingnya cocok untuk 6-7 orang itu, ke produknya apa nih Pak Hari yang cocok? Kalau 6 sebenarnya ada namanya Connect, Logitech Connect. Itu sebenarnya barangnya oke, dia bisa dibawa kemana aja portable. Nah, kalau yang agak wide tapi agak small, itu ada namanya Logitech Meetup. Lalu ada yang hampir sama dengan Meetup, namanya Logitech Ready Bar, tapi itu produk barunya Logitech. Jadi di atas kebutuhan yang istilahnya medium ya Pak, itu ada beberapa pilihan ya. Betul sekali. Untuk membedakannya apa? Berdasarkan apa nih membedakannya Pak? Dari angle-nya kah atau dari resolusi kamera? Kalau sebenarnya dari Logitech kita ngebedain dari awalnya itu, kita ngebedain dari jumlah partisipan atau jumlah orang yang ada di ruangan meeting tersebut. Seperti itu. Lalu kembali lagi kita bedakan lagi pengennya seperti apa. Apakah kan Logitech sekarang kan ada Logitech Meetup, ada Logitech Rally Bar Mini. Di Rally Bar Mini itu ada namanya eye finder atau ada AI-nya. Jadi di situ misalkan bisa auto framing, bisa speaker view atau voice tracking, bisa langsung ngezoom ke orang yang dominan bicaranya. Seperti itu. Kalau Meetup memang dia sebut auto framing, tapi untuk speaker view mungkin masih belum ya. Gitu. Tapi itu pun kualitasnya udah bagus. Bedanya zoomnya Meetup itu 5 kali, yang ini 4 kali. Seperti itu. Tapi secara kualitas juga kamera yang ini juga bagus banget. Itu dia ada dua kamera betul. Kalau Meetup kan satu, ini ada 2 kamera kecil di sini. Jadi istilahnya akan menangkap gambarnya juga dengan angle yang lebih luas ya, betul, karena 2 kamera itu. 2 kamera, jadi bisa kelihatan jadi lebih cepat prosesnya. Oke. Kalau kebutuhan lebih besar dari itu, Pak, misalkan untuk aula, di mana mungkin bisa menampung 20 sampai 25 orang, ada nggak sih solusi dari Logitech ya untuk kapasitas yang lebih besar lagi gitu Pak? Oke, kalau kita sebenarnya kita bagi lagi nih, sebenarnya Logitech kita punya namanya Rally, atau ini grup sebenarnya 20 orang bisa, tinggal tambahkan expression mic-nya, itu bisa 20 orang untuk di ruangan meeting. Lalu kita ada namanya Rally System atau Rally Plus, itu bisa maksimal 20 orang. Nah, kalau menggunakan 7 mic sekaligus itu bisa sampai 46 orang. Wow, jadi cukup besar ya? Cukup besar. Kameranya masih bisa nangkep tuh? Masih bisa nangkep. Yang Rally itu sampai 15 kali. Zoomnya. Dan support optik kamera. Dan yang lebih ini lagi, membedakan ini kan ini masih 1080. Yang sebelah sana 15, udah 4K kameranya. Jadi bedanya itu dari sisi teknologi emang sedikit berbeda sih, gitu. Dan kita ada produk baru, namanya Rally Bar. Rally Bar itu dia hampir sama kayak Rally Bar Mini. Tapi bedanya kalau Rally Bar Mini itu 4 kali zoom, ini 15 kali zoom. Lalu kalau Rally Plus itu digabung ininya, itu speakernya ada 2, dia ngebar gitu, namanya Rally Bar. Jadi langsung all-in-one juga, jadi speaker maupun ini pun ada di Rally-nya langsung. Nah, kalau mau di-extend mic-nya maksimal sekarang sudah sampai 4. Jadi itu udah bisa dikatakan medium to large. Nah, itu yang lagi banyak permintaan. Kebetulan memang kemarin sempat viral dipakai Elon Musk ya. Iya, betul sekali. Iya. Jadi kalau kita bahas tentang kebutuhan meeting online ini, sepertinya ke depan akan terus berjalan dan semakin banyak orang yang membutuhkan ya. Betul. Jadi buat kalian yang mungkin kesulitan atau sedang cari-cari produk, itu sebetulnya partner Logitech sudah cukup banyak ya. Bisa
ngobrol, bisa berkonsultasi untuk memilih produk yang tepat. Karena Logitech menyediakan solusinya itu dari berbagai macam segmen ya Pak. Iya, betul. Dari ruangan kecil, yang medium, yang large juga ada, dan budgetnya juga bisa disesuaikan lah. Betul. Dan sekarang itu Logitech bukan hanya ngeluarin untuk kamera saja, tapi udah termasuk toolkitnya. Jadi kita ada tab IP, ada tab to gain, lalu ada tab scheduler. Jadi tab scheduler itu misalkan kita mau masuk ruangan meeting kok ada warna merah ya, itu berarti udah diisi orang atau sudah di booking atau segala macam. Nah, kalau yang warna hijau, wah nggak ada, kosong, belum diisi nih. Anggap aja kalau kita mau ke mana, ke parkiran basement, kita nggak bisa lihat, wah ini warnanya merah nih, penuh nih, warna hijau kosong, kita yang isi. Oke. Jadi indikatornya dari tab itu udah bisa gitu ya Pak? Iya, sudah bisa. Nah, lanjut kalau kita tadi bahas soal produk Pak, soal warranty nih. Nah, device-device ini kan mahal nih Pak. Jadi kalau sampai terjadi kerusakan atau device ini akan gimana nanti kalau terjadi kerusakan? Proses garansinya dari Logitech seperti apa nih? Nah, oke. Di Logitech yang untuk kita webcam dulu, webcam itu 3 tahun garansinya, tapi conference cam dan room solution itu 2 tahun. Nah, yang menariknya sekarang Logitech bisa extend warranty. Oke. Jadi warranty-nya bisa beli diperpanjang lah istilahnya. Bisa diperpanjang atau kadang-kadang bisa di enterprise sendiri, kadang-kadang dia bisa minta langsung 5 tahun, 4 tahun, bahkan 3 tahun. Jadi sesuaiin dengan customer sendiri atau SOP yang ada di perusahaan tersebut. Karena masing-masing perusahaan kan beda-beda ya. Dia warrantinya pengennya pokoknya 5 tahun. Nah, Logitech menyediakan itu. Tapi produk-produknya itu yang di cover yaitu produk-produk yang sudah kameranya 4K. Oh, ya mohon maaf sebelumnya yang pakai Logitech Group garansinya cuma sampai 2 tahun. WCC 2 tahun, Connect 2 tahun. 2 tahun itu nanti proses garansinya akan diganti baru atau diservis atau gimana Pak? Kita Logitech langsung one-to-one replacement, rusak kita ganti. Wow, jadi selama periode 2 tahun itu jika terjadi kerusakan akan diganti baru ya Pak? Iya, betul sekali. Oke, jadi secara warranty nggak perlu dikhawatirkan lagi ya. Jadi kita investasi ya dalam masa 2 tahun itu device kita ini udah pasti aman lah ya. Iya. Kalau rusak pun akan diganti baru gitu kan. Yes, betul. Dan pasti balik modal lah. Yang paling repot nih Pak dari masalah setup atau menyeting produk-produk untuk meeting online ini adalah masalah settingnya nih Pak. Nah, settingnya banyak yang berpikir, wah device pasang kayak gini pasti ribet lah. Kayak kita mau zoom aja waktu awal-awal belajar itu ribet banget Pak. Padahal gitu. Personal kan. Apalagi kalau kebutuhannya untuk orang meeting atau orang banyak lah. Yeah. Itu cara settingnya gimana Pak Hari? Sebenarnya sih gampang ya dari Logitech sendiri. Kalau kita buka kardus, itu Logitech Group udah ada tuh caranya tuh. Oh pasangnya udah kelihatan kabelnya warnanya biru ke biru, merah ke merah. Nah lalu kita memang di Logitech ada yang namanya room solution. Yang ngebedainnya itu mungkin dari sisi license. Nah kalau yang udah mau masuk ke room solution, kita harus tanya dulu nih. Atau biasanya customer itu udah tahu sih, dia mau pakai Zoom Room, Teams Room, atau Google Meet Room. Nah itu memang kudu butuh yang namanya tab IP. Nah nyetingnya itu berdasarkan license-nya, bukan license Logitech ya. Jadi Logitech sendiri, Logitech tidak jual license, tapi yang jual license-nya itu dari teman-teman collab yang lain, seperti Microsoft, Zoom, dan Google. Nah itu yang harus dibayar seperti itu. Nah itu memang lebih ke arah room solution. Jadi emang kudu ada kayak semacam IT manager atau IT infra yang handle itu untuk itunya. Nah kalau kita misalkan ingin cari tutorialnya nih Pak Hari, ada nggak panduan ya entah di YouTube atau apa yang bisa memudahkan kita mencari cara setting, cara setup penggunaan produk-produk dari Logitech ini ya? Kebetulan ada sih di YouTube-nya Logitech atau di YouTube-nya saya. Sekalian bisa promosi nih. Jadi buat yang udah beli produknya Logitech kan paling sering ya Pak kendala itu masalah setting sih menurut saya. Dan kadang kita kebingungan kan mau tanyanya ke siapa. Nah di YouTube channelnya Pak Hari sendiri itu ada tutorialnya ya untuk cara setting. Kebetulan
saya ingin gampang dan lebih mudah user untuk bisa ini juga sih. Oh, caranya begini. Kebetulan ada di YouTube saya, ada beberapa. Channelnya apa nih Pak Ari? Aduh, Bisa sekalian disebutin jadi buat nama yang saya lain sendiri bisa- sih sebenarnya, Hari Kusumo Negoro. Oh iya. Jadi buat para connectors yang cari cara setting atau panduan lah menggunakan produk-produk dari Logitech, baik webcam maupun yang conference kamera dan lain-lain, itu bisa kunjungi channel YouTube-nya Pak Ari, Hari Kusumo Negoro. Bisa subscribe juga, jadi nggak perlu worry lagi. Karena itu penting banget sih Pak. Kita kan juga jual produknya, tapi kalau kita ditanya cara settingnya sendiri, kita juga, aduh, saya juga kurang paham ini, kurang paham itu. Jadi memang butuh banyak lebih tahu lah tentang produk-produk dan cara settingnya itu gimana Pak Ari. Iya, kebetulan di situ saya bukan hanya di YouTube juga, termasuk ada di blog saya juga, Hari Kusumo. Di situ misalkan kayak kemarin sempat ada beberapa case di Logitech Group. Jadi hanya upgrade firmware yang mungkin awal kaget nih dia nggak bisa gerak kameranya segala macam. Ternyata firmware-nya doang. Firmware-nya, karena bagaimanapun kita mengikuti software. Betul. Nah, mau nggak mau kita harus upgrade juga firmware-nya. Nah, kadang-kadang mungkin customer kan nggak beli aja, dia nggak tahu cara update-nya gimana firmware-nya. Ya saya untuk ngebantu end user atau teman-teman partner, saya buat aja blognya supaya mereka bisa Lebih mudah mencari. seperti itu. Terakhir nih Pak Ari, Silakan. tips nih buat konektor yang mungkin saat ini membutuhkan ya. Saya yakin juga banyak sekali yang membutuhkan solusi nih untuk membuat ruang meeting atau anaknya sekolah atau kursus atau dunia pendidikan juga sekolah atau ya tempat apapun lah untuk memilih produk yang sesuai, baik itu Logitech atau produk kamera lainnya ya. Mungkin tips nih dari Pak Ari yang lebih paham, lebih pakar tentang produk-produk ini. Tips-tipsnya dalam memilih produk itu apa aja sih yang perlu diperhatiin? Banyak hal sih sebenarnya. Karena kita pengguna, salah satu pengguna, anggap aja Zoom, Teams atau Google, ya pasti kita harus certified dengan mereka. Itu sangat penting supaya kita ngikutin perkembangan yang ada di software tersebut. Maksudnya produknya tersertifikasi ya Yes, atau betul, bekerja certified. sama dengan Bekerja sama, softwarenya ya. betul. Oke, itu nomor satu penting juga sih Penting itu ya. itu karena harus bisa ngikutin juga kan perkembangan dari softwarenya sendiri. Yang kedua mungkin dari sisi lensa, kalau untuk ruangan meeting baiknya itu pakai yang optik lah supaya kualitas gambarnya bagus. Seperti itu, kualitasnya juga bagus. Nah, yang ketiga warranty juga itu sangat penting. Nah, itu after sales-nya gimana? Kalau Logitech sangat mudah ya dan gampang gitu. Kalau rusak kita ganti baru. Nah, itu yang paling penting. After sales-nya jangan sampai ketika beli, apalagi untuk ruangan meeting dipakai sama pimpinan, kualitas gambar udah nggak bagus, pas di Betul. rusak RMA juga kagak bisa, ya akhirnya cost lagi yang keluar. Seperti itu sangat penting sih. Kalau Karena dari segi budgeting, Pak, budgeting tipsnya sih yang paling penting. Kalau budget ya, saya agak sulit nih kalau ngomongin budget, karena kalau budget ya pasti misalkan harapan saya sesuaikan dengan ruangan meetingnya sih sebenarnya. dan mungkin maksudnya investasi jangka panjang ya. Maksudnya, Iya. budget kita mepet nih, akhirnya kita beli yang murah, sedangkan nanti staff kita bertambah atau ruangannya akan diperluas. Otomatis kan device-nya akan terbuang dan harus keluar budget ekstra gitu Pak. Menurut Pak Ari sendiri dalam pemilihan produk sebaiknya kita pilih yang murah atau yang bisa dipakai untuk jangka panjang? Saran saya jangka panjang sih, karena kalau cuman kita bilang murah-murah tapi akhirnya juga Kebuang biaya ekstra juga, ya itu dia tadi after sales-nya gimana. Nah itu hal kayak gitu memang harus diperhatikan, dan prinsipalnya ada nggak di Indonesia. Ya itu penting sih. Nah, kadang-kadang kan ada produk China yang masuk ke Indonesia, itu saya sempat banyak ini sih Komplain gitu komplainan. Jadi mereka datang ke kita, kebetulan dia itu udah punya bahkan produk yang sejenis dengan kita, tapi produk China. Tapi ketika melakukan Zoom meeting atau team meeting, itu kualitas gambarnya jelek. Nah, perlu diketahui juga secara teknis, ini ngomongin teknis, kameranya itu kan bekerja di capture dulu tuh gambarnya.
kalau capture gambarnya bagus 4K segala macam, abis itu sama dia dekompres. Deskompres, abis itu keluarlah deskompres lah, deskompres, abis itu dikeluarin di lawan bicaranya. Lah gimana caranya bagus kalau capture-nya sendiri itu nggak bagus. Jadi itu sangat penting untuk capture gambar di awal. Kalau gambar di capture-nya jelek, pasti dikeluarin juga jelek juga. Apalagi dengan internet yang pas-pasan juga makin hancur. Itu yang saya sering dapat opportunity lah baru gitu. Mereka dengan budget konsen ya akhirnya kebuang lagi. Jadi murah atau mahal itu relatif ya Pak ya. Harus dilihat secara future-nya juga gimana ya. Betul sekali. Itu sangat-sangat penting. Oke Pak Hari, thank you buat waktunya untuk ngobrol-ngobrol. Ya buat konektor yang cari produk-produk Logitech bisa mampir ke toko kita di Surya Mitra Online untuk Tokopedia dan Shopee, atau buat kalian yang cari cara settingnya tadi udah dikasih tahu, bisa mampir ke channelnya Pak Hari Kusumonegoro karena sudah lengkap, tinggal kalian lihat aja di YouTube channelnya. Ya kita ketemu lagi di video-video kita selanjutnya. Get connected, stay connected, bye.